Kembali bersama kami di NTV Prime, pemirsa. Nusantara TV memasuki usianya yang ke-10 tahun. Sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi untuk menghadirkan tayangan yang informatif, konstruktif, dan juga mengedukasi masyarakat Indonesia. Selama 1 dekade, Nusantara TV telah menjadi bagian dari transformasi media di tanah air. Mulai dari inovasi konten, penguatan digital, hingga komitmen untuk selalu menyuarakan keberimbangan informasi bagi publik. Dan sore hari ini kita berkesempatan berbincang langsung dengan sosok yang memiliki peran besar dalam arah kebijakan, visi, dan masa depan Nusantara TV. Sudah hadir di studio NTV Prime kali ini, Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Nurdin Tampu Bolon. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Naila. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di NTV Prime kali ini, karena kita sekarang sedang gegap gempita untuk menyambut 1 dekade Nusantara TV, ya, Bapak. Betul. Nah, selain apa yang nanti akan menjadi tantangan yang akan kita bahas, visi misi yang akan terus diemban oleh Nusantara TV ke depan, boleh Bapak bercerita tentang perjalanan panjang 1 dekade Nusantara TV sampai dengan detik ini, Bapak? Iya, terima kasih ya Mbak Naila ya. Iya, Pak. Memang perjalanan daripada Nusantara TV ini yang dilihat saat ini adalah perjalanan yang sudah sangat panjang ya. Di mana awalnya bahwa kita menerbitkan majalah ya, majalah bulanan, mingguan, dan harian yang konten-kontennya itu adalah bisnis ya, kemudian ekonomi dan juga masalah internasional. Kemudian sejalan dengan perkembangan teknologi penyiaran yang tadinya kan analog. Jadi analog itu akan segera dilakukan analog switch off sebenarnya daripada institusi internasional di bidang penyiaran itu harus analog switch off itu sejak awal tahun 2000-an. Tetapi di Indonesia kita baru analog switch off itu akhirnya sampai 2017-2018. Gitu. Jadi berbagai tantangan di sana. Kenapa kita tertarik untuk masuk di dunia penyiaran ini? Pertama, kita melihat dengan adanya teknologi baru, investasi untuk membangun daripada industri media di bidang televisi ini tidak semahal yang sebelum dia digital, di mana analog ya. Kenapa? Karena analog itu adalah menggunakan daripada frekuensi 700 itu sangat banyak, sangat besar. Ternyata sangat besar. Sangat besar. Artinya satu siaran analog bisa diberikan menjadi lebih daripada 10 daripada digital, televisi digital. Artinya di situ bahwa sisa frekuensi yang 700 golden frekuensi bisa diambil oleh pemerintah sebagai namanya digital dividend. Di mana frekuensi 700 itu digunakan menjadi mendukung daripada broadband, telecommunication, pendidikan, pertahanan, dan juga pengembangan ekonomi kreatif lainnya. Nah, di situ dia. Jadi tantangannya sangat banyak. Orang-orang yang memiliki penyiaran analog tentunya tidak mau investasinya hilang, kan begitu. Nah, pada saat itu regulasi masih belum ada analog switch off kapan. Nah, berjuanglah kita sehingga kita mulai bersiaran secara live streaming 2016. 2016 itu live streaming ya, Pak ya? Live streaming, 10 November tepatnya, Hari Pahlawan. Makanya 1 dekade lah pada bulan ini. Itu ceritanya. Nah tadi juga Bapak mengatakan memang begitu besar nanti ya tantangan
ke depan, apalagi di industri media selama 10 tahun terakhir ini mengalami perubahan yang cukup besar dengan adanya dunia digital. Lalu apa saja Pak bisa dijabarkan tantangan-tantangan yang nantinya justru ini harus menjadi semangat dan optimisme baru untuk Nusantara TV ke depan? Ya, visi saya waktu itu Nusantara TV ini adalah bagaimana bisa memberi kontribusi berbakti kepada rakyat Indonesia dan menjadi media referensi bagi negara-negara lain yang mau melihat Indonesia. Itulah visi kita pertama, sehingga kita masuk di situ. Kita dengan modal yang sangat terbatas, kita berani. Dulu kita mulai daripada Nusantara TV ini, majalah yang saya katakan tadi itu adalah di satu Gerasi, di Cempaka Putih. Kemudian kita kembangkanlah menjadi industri media elektronik ini, yaitu Nusantara TV ini. Itu kita pindahlah satu kantor atau studio yang lebih besar di Cempaka Putih. Setelah itu kita kembangkan sampai saat ini yang kita lihat bisa kita membangun daripada Inte Tower ini dan sekarang sudah menempati 3 lantai daripada Nusantara TV dan mempunyai studio sudah 8 studio ya di sini. Jadi apa namanya? Nusantara TV ini rencananya mau dikembangkan sejauh mana kita bisa mendukung program-program yang pro rakyat yang dikembangkan oleh pemerintah dan kita mengkritisi daripada apa namanya hal-hal program pemerintah yang tidak pro rakyat. Jadi kita berimbang seperti yang Naila katakan tadi itu. Untuk itulah Nusantara TV hadir, bagaimana kita bisa mendukung program-program ini. Perjuangannya kan sangat kompleks saat ini, di mana dengan adanya media-media sosial dan lain sebagainya sebagai saingan daripada Nusantara TV ini kan kita ini kuenya ini sudah sangat terbatas, di mana top of the top itu sudah mengambil seperti YouTube, media sosial lainnya, Google, dan lain sebagainya. Ini merupakan saingan kita, yang tadinya itu tidak ada. Nah, berarti kita harus sekarang bagaimana melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas yang konstruktif di dalam mendukung seluruh perjalanan daripada Nusantara TV maupun program-program non-siaran ini terpaksa harus kita lakukan inovasi. Dalam hal ini bukan hanya Nusantara TV yang kesulitan dan seluruh media sama. Jadi kalau dia bilang media yang lain juga bagus saja, tidak bermasalah. Menurut saya kurang pas. Seluruh dunia sekarang media-media penyiaran, media elektronik maupun media massa dan lain sebagainya pasti drop di dalam pendapatan maupun keterbatasan dia menghadapi kemajuan teknologi digital yang begitu terbuka yang dimanfaatkan oleh para pesaing di media ini. Untuk itu kita harus melakukan strategi-strategi yang lebih lebih baik supaya kita masih bisa eksis. Untuk itu kami juga menyarankan kepada bagaimana sebagai partner daripada pemerintah dalam memberikan edukasi, teknologi dan juga trading dan semua ekonomi dan bisnis kepada masyarakat ini sangat dibutuhkan. Sehingga simbiosis mutualistis antara media dengan pemerintah itu harus terbangun secara baik dalam mendukung program-program bangsa ke depan. Sehingga nanti kita harapkan pemerintah juga harus mendukung kesulitan ini supaya kami tetap masih bisa eksis. Kira-kira seperti itu kondisinya. Baik, dan berbicara tantangan, semua televisi saat ini media juga mengalami tantangan, namun bagaimana bisa tetap agile ya Pak ya, untuk bisa terus eksis ya, di dunia digital, dan Nusantara TV juga bisa kita bilang ini sangat bersaing dengan TV-TV yang lain, apalagi di dunia digital saat ini ya. Ya betul, Naila. Kilas balik mengenai perjuangan Bapak dalam bangkit dan lahirnya TV terestrial.
hingga Ya. NTV menjadi TV terestrial pertama ya Pak ya. Nah ini seperti apa kemudian kalau kita melihat perjuangan dan kilas baliknya hingga saat ini Pak? Ini sangat menarik ini. Ya. Jadi sebenarnya yang paling menarik ini dari segi regulasi, di mana undang-undang penyiaran kita itu dulu adalah berbasis kepada analog. Oke. Jadi ini kan harus diamandemen undang-undang ini dengan mengganti analog menjadi digital. Digital. Nah ini tantangannya seperti yang saya katakan tadi itu bukanlah mudah ya. Karena para pelaku atau konglomerasi media itu bisa dihitung dengan jari, tapi mereka adalah mempunyai kekuatan yang sangat besar, baik di bidang politik, baik di bidang finansial, network sudah mereka bangun, sehingga secara umum wajarlah mereka mempertahankan posisinya sebagai analog karena investasi yang mereka gelontorkan untuk membangun televisi itu sudah sangat besar. Di samping memang pendapatan mereka pada saat itu adalah sangat lumayan bagus lah. Karena pada saat itu masih bisa dikatakan itu namanya media sosial belum ada, YouTube tidak ada, dan sampai semua itu siaran televisi semua orang kalau udah masuk rumah mau Pasti tidur nonton TV. pasti nonton TV. Ya. Sehingga semua nanti biaya iklan itu hampir 90% itu masuk. Kalau sekarang kan sudah diambil YouTube, diambil daripada Twitter, diambil daripada Google dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sekarang industri media elektronik ini, kita harus membuat inovasi-inovasi, kreativitas yang baru membangun supaya kita bisa bersaing dan masih hidup ke depan nantinya. Karena dengan mudahnya membuat suatu podcast, industri baru dan lain sebagainya di bidang media ini kita kalau tidak melakukan inovasi, kreativitas dan membuat terobosan-terobosan baru, pasti kita akan tertinggal. Dan kita sudah mempekerjakan banyak orang. Seperti di Nusantara TV sekarang seluruh Indonesia udah hampir seribuan orang yang sudah harus kita jaga. Nah, untuk itu kesulitan kami sebenarnya yang dulu berjuangnya bagaimana untuk bisa bersiaran melalui merubah daripada undang-undang atau mengamandemen undang-undang dari analog kepada digital, dan juga membangun infrastruktur yang berdaya saing, ya kan? Membangun sumber daya manusia yang unggul sehingga mereka bisa berdaya saing dengan secara nasional, dan secara nasional itu tidak cukup karena kita ini sekarang sudah terbuka kepada seluruh dunia. Jadi kita harus membangun SDM yang berdaya saing secara internasional, diakui oleh dunia internasional. Karena kita harus mengambil market-market daripada internasional, dan juga kita harus melakukan daripada perbaikan-perbaikan namanya strategic alliance atau kemitraan strategis dengan nasional maupun internasional. Jadi hal-hal seperti inilah yang kami coba bagaimana meningkatkan daya saing daripada Nusantara TV, bukan hanya berdaya saing secara internasional, tapi harus diakui secara nasional, tapi harus diakui di tingkat internasional. Seperti itu. Seperti apa Pak kira-kira untuk bisa meningkatkan daya saing ini dan juga tetap selalu eksis begitu hingga nanti dekade berikutnya? Jadi ini kan bagaimana kita memperbaiki konten. Nusantara TV ini sekarang siarannya adalah ada news, ada entertainment, ada ekonomi. Kita sudah punya portal dan medsosnya yang cukup komplit ya. Dan itu sudah terjadi. Nah sekarang kita harus berinovasi, membangun daripada sumber daya kita untuk lebih berkreasi lagi. Jadi Nusantara TV sekarang bukan hanya Nusantara TV lagi, tim media kita. Sekarang kita sudah ada Harum TV,
untuk entertainment, khusus dia nanti entertainment, dan itu sekarang sudah bersiaran uji coba di Bali dan Lampung. Kemudian ada Gold TV, itu juga sudah uji coba di Lampung dan Bali, dan itu khusus untuk sport atau olahraga. Jadi inovasi-inovasi ini akan kita gabungkan nanti untuk membangun daripada ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan juga olahraga, dan juga hal-hal yang dibutuhkan oleh negara dalam meningkatkan daya saing bangsa secara nasional. Media harus mengambil peran di sana. Karena siapa yang menguasai informasi, pasti dia yang akan mendapatkan membangun strategi yang tepat untuk peningkatan daya saing dalam meningkatkan pendapatan negaranya, untuk mendapatkan income per kapita daripada pendapatan masyarakatnya. Itu. Inovasi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi sudah dalam konteks negara, ya Pak. Ya, bagaimana media ini juga bisa berdampak positif untuk masyarakat luas dan juga negara. Bapak, kalau kita berbicara mengenai tonggak atau milestone, apa yang ingin Anda utarakan berkaitan dengan perjalanan 1 dekade Nusantara TV? Betul. Jadi gini, 10 tahun ini Nusantara TV, kami selalu berusaha maksimal dalam memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat. Nah, sekarang NTV adalah sudah merupakan salah satu pilihan daripada masyarakat. Selama 10 tahun ini, kita masih mengeluarkan biaya dalam membiayai operasional kita. Dan memang kita sudah mendapatkan pendapatan dari sini. Tetapi ya kitalah yang tahu sebagaimana apa kita, dan karena usaha kita masih didukung oleh grup-grup usaha lainnya. Kira-kira begitu. Jadi ke depan kita rencanakan bahwa Nusantara TV ini harus betul-betul bisa memberikan daripada informasi yang aktual, mendidik, baik di bidang teknologi, pendidikan, ekonomi, dan bisnis, untuk bisa membantu mendukung masyarakat dalam memilih daripada katakanlah pekerjaannya, bisnisnya, dan lain sebagainya, dan juga mendukung program pemerintah di dalam peningkatan seluruh program-program yang mereka lakukan. Secara khusus, kita mendukung Astacita Presiden Prabowo, karena Astacita ini kita lihat adalah satu strategi yang bisa meningkatkan dari pendapatan negara, seperti misalnya hilirisasi, juga penegakan hukum atau law enforcement yang tepat, dan itu sudah mulai berjalan. Kemudian bagaimana meningkatkan daripada pendapatan masyarakat kita, di mana peran daripada media di situ, harus betul-betul memberikan informasi yang pas dan tepat, berimbang, tidak memihak, sehingga nanti pemberitaan itu tidak bisa membuat daripada hal-hal yang negatif. Tapi kita mendukung hal-hal yang positif dalam kebersamaan membangun bangsa. Seperti itu. Nanti kita akan lebih mengelaborasi lagi mengenai hal ini ya, Bapak, terkait dengan peran media dalam mendukung pembangunan nasional, terutama berkaitan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Presiden Komisaris NTCOP, Bapak Nurdin Tampu-Bolon, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan, dan pemirsa, tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali untuk Anda seusai jeda pariwara berikut ini.